Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perilaku menolong. Sebelum itu, kelompok 4 beranggotakan saya Hidayat Hendro Septiawan, Indah Susiani, Febi Murnitasari, Wahyu Mulia. Adapun materi tentang perilaku menolong yang pertama yaitu bystander effect, kedua keputusan, tiga faktor situasional, keempat empati dan perilaku menolong. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Febi Murnitasari. Kepada Febi, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi bystander effect. 1. Menolong orang lain atau bystander effect. Bystander effect sifatnya kadang menolong, kadang tidak. Kenapa orang lebih sering menonton sebuah kecelakaan bukannya membantu si korban? Pada saat kita berada di tempat umum dan menyaksikan sebuah kecelakaan yang menimpa orang lain di depan mata kita, tentu saja hati nurani kita tidak dapat menolak untuk membantu orang tersebut, bukan? Faktanya, tidak semua orang akan memberikan pertolongan. Kondisi tersebut disebut sebagai bystander effect. Bystander effect adalah fenomena yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat dan mungkin diri kita sendiri. Lalu, apa itu bystander effect? Pengertian bystander effect. Bystander effect adalah suatu fenomena dalam psikologi sosial ketika seseorang membutuhkan pertolongan, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang membantu. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut beranggapan bahwa akan ada orang-orang lain yang akan menolong korban. Akan tetapi, karena semua orang memikirkan hal yang sama, akhirnya tidak ada orang yang menolong sama sekali. Oleh karena itu, fenomena ini disebut bystander, karena orang-orang tersebut hanya menonton korban meminta tolong sambil berharap orang lain akan membantunya. Penyebab bystander effect. Menurut Bibb Leyden dan John Darley, pencetus istilah bystander effect, terdapat dua alasan mengapa fenomena ini dapat terjadi, yaitu yang pertama adanya difusi tanggung jawab. Difusi tanggung jawab yaitu keadaan ketika orang tidak merasa harus menolong dan bertanggung jawab terhadap keadaan korban karena ada banyak orang di sekitarnya. Mereka merasa bahwa membantu orang lain di ruang publik adalah tanggung jawab bersama, sehingga harus ada yang memulai agar korban dapat tertolong. Semakin banyak orang di dalam ruang publik, keinginan mereka untuk menolong akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut merasa tidak bertanggung jawab atas individu itu. Yang kedua, terlalu melihat situasi. Pada saat menolong seseorang, terutama korban kecelakaan, diperlukan cara dan langkah-langkah yang benar, serta diterima secara sosial. Biasanya, ketika ada seseorang yang meminta bantuan, mungkin dari kita akan melihat reaksi orang lain dan situasi terlebih dahulu. Selain itu, kita atau orang lain mungkin merasa takut untuk menolong karena tidak mengetahui cara yang tepat untuk memberikan bantuan. Kemudian, kita akan memperhatikan keadaan di sekitar, apakah orang lain akan ikut membantu atau tidak. Jika yang menolong hanya sedikit, kita atau bahkan orang lain cenderung tidak akan menolong karena merasa sudah selesai. Next. Alasan dibalik mengapa orang lain tidak ingin membantu. Ada berbagai latar belakang mengapa seseorang takut menolong orang lain, yaitu diantaranya satu, mulai dari takut salah hingga merasa dirugikan setelah membantu orang tersebut. Misalnya, ketika ada sebuah kecelakaan lalu lintas, ada pria yang terkapar di tengah jalan, dan saat itu hari sudah malam. Kita melihat ada banyak orang yang menonton korban kecelakaan yang mungkin sudah tidak sadarkan diri. Tidak jarang, kita dihadapkan pada situasi tersebut, orang akan memilih untuk lewat karena tidak tahu melakukan pertolongan pertama, sehingga takut semakin melukai si korban. Di sisi lain, orang lain juga khawatir dijadikan tersangka kecelakaan. Oleh karena itu, orang-orang menjadi pemilih ketika membantu orang lain. Yang kedua, manusia lebih cenderung menolong orang yang dikenalnya. Selain takut, alasan orang tidak ingin membantu yaitu karena manusia lebih cenderung menolong orang yang mereka kenal, karena terdapat sebuah ikatan. Bila kejadian ini terjadi pada orang asing, kita mungkin lebih takut dianggap mencampuri urusan orang lain dibandingkan dampaknya terhadap si korban. Tips menghadapi fenomena bystander effect. Sebenarnya, menghadapi fenomena bystander effect dapat dilakukan dengan mudah bila
kita ada niatan yang kuat untuk membantu. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain bila kita adalah seorang pengamat. Yang kedua, menghubungi pihak yang dapat membantu, seperti pertolongan medis, ambulans, atau satpam terdekat. Tiga, berinisiatif untuk menolong orang tersebut bila tidak ada yang membantu. Karena bystander itu sifatnya seperti domino. Jika ada orang yang menolong, maka semua akan mencoba ikut menolong. 4. Ikut mengedukasi orang-orang agar tetap aktif dan melawan rasa apatis ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Jika kita sebagai orang yang minta tolong, mungkin meminta tolong ke orang tertentu bisa menjatuhkan domino tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eye contact, agar orang yang dimintai tolong merasa segan dan sulit untuk menolak. Kesimpulannya, bystander effect adalah fenomena yang tergantung pada setiap individu. Apakah mereka ingin mengelompokkan diri sebagai kelompok apatis atau tidak menimbulkan kejadian ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Susiani. Yang selanjutnya itu ada tahap pengambilan keputusan untuk menolong. Latten dan Darley 1969 mengemukakan bahwa respon seseorang dalam situasi darurat meliputi 5 tahapan penting, dan setiap tahapan seseorang dapat memutuskan apakah ia akan menolong atau tidak. Berikut tahapan-tahapan pengambilan keputusan apakah seseorang akan menolong atau tidak. Yang pertama, tahap perhatian. Darley dan Batson menyatakan bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran pribadi, tingkah laku prososial tidak terjadi. Dan untuk sampai pada perhatian terkadang sering terganggu adanya hal-hal seperti kesibukan, ketegasan, mendesaknya kepentingan lain, dan sebagainya. Apakah bystander memperhatikan situasi tersebut atau tidak? Jika tidak, alasannya bystander tidak menolong karena bystander tidak memperhatikan situasi tersebut. Jika dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terlalu sibuk untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya gagal untuk menyadari situasi darurat yang nyata terjadi. Sehingga pertolongan tidak akan diberikan karena tidak adanya kesadaran bahwa keadaan gawat darurat tersebut terjadi. Yang kedua, itu ada tahap interpretasi situasi. Ketika seseorang yang potensial menolong tidak yakin sepenuhnya apa yang terjadi, mereka cenderung untuk menahan diri dan menunggu informasi lebih lanjut. Namun bila perhatian menginterpretasi suatu kejadian menjadi suatu kejadian sebagai suatu yang membuat seseorang membutuhkan pertolongan, maka membuat orang membutuhkan pertolongan, maka kemungkinan besar akan diinterpretasikan sebagai korban yang perlu dipertolongkan. Apakah bystander menginterpretasikan situasi tersebut sebagai keadaan darurat? Jika tidak, alasan bystander tidak menolong karena situasi tidak diinterpretasikan darurat. Yang ketiga, tahap muncul tidaknya asumsi. Ketika individu memberi perhatian kepada beberapa kejadian eksternal dan menginterpretasikannya sebagai situasi darurat, perilaku prososial akan dilakukan hanya jika orang tersebut mengambil tanggung jawab untuk menolong. Apakah bystander mengasumsikan bahwa merupakan tanggung jawabnya untuk mengambil tindakan? Jika tidak, alasan bystander tidak menolong karena merasa bukan tanggung jawabnya. Yang keempat, tahap mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah bystander memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan yang sesuai? Jika tidak, alasan bystander tidak menolong karena kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, tahap pengambilan keputusan. Apakah bystander memutuskan untuk menolong? Jika tidak, maka alasan bystander tidak menolong karena takut akan konsekuensi negatif. Pertolongan pada tahap akhir ini dapat dihambat oleh rasa takut, seringkali merupakan rasa takut yang realistis terhadap adanya konsekuensi negatif yang potensial. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menolong seperti faktor situasional, emosi penolong, empati, dan disposisi kepribadian, usia penolong, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.
Faktor situasional yang meningkatkan atau menghambat perilaku menolong. Yang pertama itu ada kehadiran orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Darley dan Laten, kemudian Laten dan Robin, menunjukkan hasil bahwa orang yang melihat kejadian darurat akan lebih suka memberi pertolongan apabila mereka sendiri daripada bersama orang lain. Sebab dalam situasi kebersamaan, seseorang akan mengalami kekaburan tanggung jawab. Justru menemukan kontradiksi dengan fenomena di atas. Karena dalam penelitiannya terbukti bahwa individu yang berpasangan atau bersama orang lain lebih suka bertindak prososial dibandingkan bila individu seorang diri. Yang kedua, menolong orang yang disukai. Kebanyakan penelitian lebih tertarik meneliti pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang asing. Karena sudah jelas orang tersebut akan cenderung menolong anggota keluarga dan teman. Seseorang akan cenderung menolong orang asing yang menjadi korban jika si korban tersebut memiliki persamaan, usia atau ras, dengan si penolong tersebut. Pria sangat cenderung untuk menyediakan bantuan terhadap seorang wanita yang sedang distres. Mungkin karena perbedaan gender dalam kemampuan spesifik dan mungkin karena wanita lebih ingin meminta pertolongan daripada pria. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayat. Hidayat. Kepada Hidayat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang definisi empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri dalam keadaan psikologis orang lain dan untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Batson menyatakan empati merupakan pengalaman menempatkan diri pada keadaan emosi orang lain seolah-olah mengalaminya sendiri. Kemudian, Batson menjelaskan bahwa empati dapat menimbulkan dorongan untuk menolong dan tujuan dari menolong itu untuk memberi kesejahteraan bagi target empati. Baron dan Birne menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, serta mengambil perspektif orang lain. Yang selanjutnya, fungsi empati. Empati memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri. Menurut Dimon, seseorang yang tingkat empatinya tinggi akan memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik. Dengan kemampuan empati yang dimiliki, seseorang dapat memahami sudut pandang orang lain dan menyadari bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, mempererat hubungan dengan orang lain. Menurut Lauster, jika seseorang berusaha saling menempatkan dirinya dalam kedudukan orang lain atau berempati, maka salah paham atau ketidaksepahaman antara individu dapat dihindari. Dengan demikian, empati dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan harga diri. Kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, seseorang mampu menciptakan hubungan interpersonal yang hangat. Dengan adanya hubungan yang berkualitas, seseorang dapat berinteraksi dan menyatakan identitas diri yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa harga diri seseorang. Yang keempat, meningkatkan pemahaman diri. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain membuat seseorang menyadari bahwa orang lain pun dapat membuat penilaian berdasarkan perilakunya. Hal ini akan membuat individu lebih menyadari dan memperhatikan pendapat orang lain mengenai dirinya. Melalui proses ini,
Akhirnya akan terbentuk suatu konsep diri melalui perbandingan sosial, yaitu dengan mengamati dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima, mendukung munculnya perilaku altruistik. Teori perkembangan kognitif mengemukakan bahwa salah satu dasar untuk mempunyai sikap penerimaan orang lain adalah dimilikinya kemampuan empati. Reaksi empati yang muncul akan membuat seseorang yang mempunyai gagasan tentang sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu Musen. Dalam 1989 dalam Spisa 2008. Selanjutnya, aspek-aspek empati. Menurut Baron dan Birne, aspek empati sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Yang kedua, afektif. Individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Bergson dan Koch menyatakan bahwa di dalam empati juga terdapat aspek-aspek yaitu pertama, kehangatan. Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain. Yang kedua, kelembutan. Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Yang ketiga, peduli. Peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Kasihan. Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap baik atau belas kasih terhadap orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Mulia. Baiklah, selanjutnya ada beberapa definisi dari perilaku menolong antara lain. Yang pertama adalah helping behavior adalah sebuah tindakan menolong yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang sehingga membentuk perilaku. Contoh, pendonor darah melakukan donor tidak hanya sekali tapi berulang-ulang. Yang kedua, prosocial behavior, yaitu keseluruhan aksi yang bermanfaat dan memiliki konsekuensi sosial yang positif. Dilakukan seseorang terhadap masyarakat. Contoh, sumbangan amal, kerjasama, sukarelawan, intervensi ketika dalam keadaan darurat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, altruisme, yaitu aksi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara sukarela dengan maksud menolong tanpa mengharapkan keuntungan kecuali kepuasan batin karena telah melakukan perbuatan terpuji. Next. Motivasi menolong orang lain. Antara lain, yaitu pertimbangan keegoisan dari harga dan balasan memotivasi seseorang untuk membantu. Yang kedua adalah sikap altruistik, sering didasari munculnya perasaan empati, wujud respon dari kesusahan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Karakteristik yang diperlukan untuk menolong orang lain adalah, yang pertama, orang cenderung menolong terhadap orang lain yang masih kerabat atau telah dikenal baik oleh penolong. Yang kedua, orang yang ditolong memiliki kecenderungan sama dengan penolong, baik etnik atau agama, bahkan penampilan sekalipun. Yang ketiga, orang yang ditolong memang selayaknya berhak menerima pertolongan, bukan justru menyebabkan buruknya keadaan. Next. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi perilaku menolong ini adalah manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain dan tidak bisa hidup secara individual. Sebagai makhluk sosial, hendaknya manusia saling tolong-menolong satu sama lain tanpa harus memiliki sifat bystander. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri untuk menolong, hanya saja terkadang kita takut dan ragu menolong seseorang. Jadi kita sebagai makhluk sosial yang sudah memiliki naluri dari lahir untuk membantu sesama, maka janganlah ragu dan bimbang ketika ingin menolong seseorang yang membutuhkan bantuan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bisa saja kita yang berbalik membutuhkan pertolongan orang lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.